Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Ali Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit penjelasan dari The ASEAN Political Community, ASEAN Security Cooperation on Combating Transnational Crimes and Transboundary Challenge. Nama lainnya adalah Komunitas Politik ASEAN, kerjasama keamanan ASEAN dalam memerangi kejahatan lintas negara dan tantangan lintas batas. ASEAN atau yang disebut dengan Association of East Asia National adalah sebuah organisasi dari negara yang terletak di Asia Tenggara. Organisasi yang membentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 ini telah mempunyai jumlah anggota sebanyak 10 negara, termasuk salah satunya adalah negara Indonesia. Perlu kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu dari 5 negara yang memproklamasi terbentuknya Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara ini. Indonesia menjadi bagian dari organisasi ASEAN, salah satunya yaitu membangun hubungan internasional dan juga organisasi internasional dengan negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara terdiri dari 11 negara yang diperas antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Semua negara-negara Asia Tenggara ASEAN, total populasi ASEAN negara pada 2010 adalah 593 juta. Populasi telah meningkat 2 kali lipat dalam 38 tahun sejak 1927 dan telah meningkat sebesar 40% selama beberapa abad sejak tahun 1805. Populasi wilayah dan ekonomi dengan data yang diperoleh oleh penulis, maka adanya kerjasama antara negara satu dengan negara lain yang dibuat untuk saling sama-sama menguntungkan. Sejak berdirinya ASEAN, organisasi ini telah memutuskan untuk bekerja sama secara komprehensif di bidang keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam perkembangannya, kerjasama ASEAN lebih banyak dilakukan di bidang ekonomi, sementara kerjasama di bidang politik dan keamanan masih belum maksimal akibat adanya persepsi ancaman yang berbeda-beda dan penerapan prinsip-prinsip non-intervensi serta sovereign equality oleh negara-negara anggotanya ASEAN. ASC ditujukan untuk mempercepat kerjasama politik keamanan di ASEAN untuk mewujudkan perdamaian di kawasan termasuk dengan masyarakat internasional. Komunitas keamanan ASEAN bersifat terbuka, berdasarkan pendekatan keamanan komprehensif dan tidak ditujukan untuk membentuk suatu makna pertahanan atau aliansi militer maupun kebijakan luar negeri bersama. ASEAN juga mengacu kepada berbagai instrumen politik ASEAN yang telah seperti Japan Touch dan Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone. ASEAN merupakan sebuah pilar yang fundamental dari komitmen ASEAN dalam mewujudkan komunitas ASEAN. Pembentukan komunitas keamanan ASEAN akan memperkuat ketahanan kawasan dan mendukung penyelesaian sengketa secara damai. Terciptanya perdamaian dan stabilitas di kawasan akan menjadi modal bagi proses pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat ASEAN. CPS Lahu 5 2008 sebagaimana ditegaskan dalam Invention Action Program selanjutnya dalam penilaian ini disingkat menjadi FAB. Komunitas keamanan ASEAN menganut sistem keamanan komprehensif atau mengakui saling terkait antara aspek-aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Komunitas keamanan ASEAN adalah kerangka kerja untuk memfasilitasi kerja sama politik dan keamanan di ASEAN. ASEAN adalah kerangka kerja yang didasarkan pada gagasan-gagasan keamanan komprehensif dengan strategi-strategi pencegahan konflik, resolusi konflik damai, dan pembangunan perdamaian pasca konflik.
Kerangka kerja seperti ini merupakan salah satu tujuan utama ASEAN yang telah mencapai rekor kerjasama politik sejak pendiriannya. Selama 45 tahun terakhir, analog dengan regio Asia Sosial telah mengatasi pasang surut sejarah, mengubah Asia Tenggara dari wilayah kecurigaan dan popularisasi menjadi Asia Tenggara bersatu yang berjuang untuk tujuan bersama perdamaian, stabilitas, kerjasama pembangunan. ASEAN saat ini terdiri dari 10 negara. Negara-negara Asia yang ingin membangun komunitas ASEAN pada 2015. Bahasa ASEAN memberikan kontribusi aktif untuk dianggap sebagai faktor yang sangat diperlukan untuk perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan tersebut. Kontribusi besar ASEAN didukung pada aspek-aspek ini. Yang nomor satu, untuk ASEAN memastikan lingkungan perdamaian, stabilitas, keamanan, dan kerjasama di kawasan selalu merupakan tujuan keseluruhan dan kunci. Oleh karena itu, ASEAN mengeluarkan kebijakan untuk memastikan bahwa tidak hanya negara-negara kawasan hidup bersama secara damai, tetapi juga negara pada lingkungan yang damai, bekerja sama dan harmonis kawasan tersebut. Oleh karena itu, perdamaian, keamanan, dan pembangunan selalu diprioritaskan dalam agenda ASEAN dan antara ASEAN dan mitra lainnya. Terima kasih dari saya. Sekian, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.